Selamat malam Bu Ella dan teman-teman maupun penonton yang ada di rumah. Nama saya Oliver Aureliat Barus dari kelas 11 IPA 2 di SMA 6 Jakarta. Pada hari ini saya ingin menjelaskan dan menganalisa serta membahas materi yang sudah diberikan oleh guru kita yaitu Bu Ella tentang yang pertama memperkukuh persatuan kesatuan dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua yaitu makna persatuan kesatuan. Saya akan membahas yang pertama dulu. Sebelum saya memberikan hasil analisa saya ingin menjelaskan beberapa poin penting tentang persatuan kesatuan. Beda antara persatuan kesatuan, yaitu persatuan itu bermakna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedang kesatuan itu bermakna keadaan yang merupakan satu keutuhan. Konsep kesatuan itu ada dua, yaitu alamiah dan polek sosbudhankam atau politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lanjut ke perwujudan Kepulauan Nusantara. Dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek politik, Pancasila sebagai falsafah serta ideologi negara. Selain itu, keutuhan wilayah nasional dan segala isi kekayaan merupakan kesatuan wilayah. Dalam bidang sosial budaya, masyarakat Indonesia adalah satu dan budaya Indonesia adalah satu. Dalam bidang ekonomi, perkembangan ekonomi harus seimbang. Dalam bidang pertahanan keamanan, ancaman terhadap suatu daerah adalah ancaman bagi seluruh bangsa. Lanjut ke materi yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, yaitu integrasi. Integrasi adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menghasilkan suatu keselarasan. Tentu, integrasi atau integritas mempunyai beberapa faktor, yaitu Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Nah, ada juga materi tentang nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi terhadap suatu negara, sedang patriotisme adalah perasaan rela berkorban demi negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang besar, tentu mempunyai keunggulan. Apa aja keunggulan Indonesia? Penduduknya banyak. Menurut sensus penduduk, Indonesia menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Letak yang strategis, diapit oleh dua benua dan dua samudra, mempunyai alam yang indah, dan semangat Sumpah Pemuda. Tetapi Indonesia juga mempunyai penghambat, yaitu keberagaman. Mengapa keberagaman menjadi penghambat Indonesia? Karena perasaan kedaerahan selalu muncul. Perasaan daerah yang selalu paling hebat pasti akan muncul. Geografis, yaitu pembangunan yang tidak merata. Etnosentrisme, perasaan melebih-lebihkan budayanya. Faktor pendorong Indonesia dapat bersatu ada tiga, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda itu diresmikan tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda yang kedua. Di situ semua tim-tim daerah atau jong-jong seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Bon itu semuanya berkumpul. Ada juga Pancasila. Pancasila itu yang merumuskan adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Selain itu ada juga Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan bangsa kita yang dikarang oleh Empu Tantular dan di kitab Sutasoma. Bagaimana cara kita pelajar, terutama generasi milenial, untuk dapat menjaga keutuhan NKRI? Caranya gampang, mulai dulu yang paling mudah. Seperti cinta tanah air, mengamalkan nilai Pancasila, patuh kepada orang yang lebih tua, rela berkorban, mengikuti upacara dengan hikmat, dan menghargai teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Sekarang saya ingin memberikan analisa saya. Persatuan dan kesatuan adalah salah satu kunci bangsa Indonesia dapat merdeka. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Indonesia mulai memasuki cahaya terang untuk dapat merdeka. Karena dengan memanfaatkan keunggulan dan menghilangkan kekurangan, maka Indonesia pasti akan menjadi negara yang maju, bukan lagi negara berkembang seperti sekarang. Dan kelak dengan memanfaatkan kekuatan dan konsep kesatuan bangsa, maka Indonesia akan menjadi negara adidaya yang bisa menguasai pasar internasional serta diperhitungkan dalam posisi yang strategis. Mengapa tidak, Indonesia mempunyai banyak sekali keunggulan, dan tentu Indonesia itu sudah sering mengekspor barang ke negara-negara yang membutuhkan. Seperti minyak, Indonesia sudah sering mengekspor. Itu analisa saya dan pemahaman saya tentang materi yang pertama. Lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua tidak terlalu banyak, jadi saya akan langsung memberikan analisa saya. Indonesia adalah negara yang besar, tentu, dan luas. Berada di urutan ke-13 dengan kategori wilayah terbesar, di atas Libya dan di bawah Arab Saudi.
negara terbesar di dunianya adalah Rusia. Juga Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat dan sebelum Rusia. Mengapa Indonesia tidak pecah atau bubar atau mengalami konflik? Sebenarnya Indonesia pernah mengalami konflik, yaitu pasti kita semua ingat ketika negara Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia tahun 1999 di bawah pemerintahan Bapak Presiden kita Baharudin Yusuf Habibie. Itu memang harus dipisahkan karena mungkin sudah akan membuat konflik nasional maupun konflik internasional jika tidak dipisahkan. Ada juga kita sempat mengalami GAM atau Gerakan Aceh Merdeka yang berlangsung dari tahun 1976 sampai 2005. Sampai sekarang juga GAM masih beroperasi dan Aceh mungkin ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga Gerakan Papua Merdeka, Negara Islam Indonesia, dan lain-lain. Tetapi selama terdapat kesatuan, persatuan, dan integritas, maka pemisahan diri atau separatisme dapat berkurang ataupun hilang. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan banyak ragam dan budaya. Indonesia sudah diakui secara internasional bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, mempunyai taman laut yang indah seperti Raja Ampat maupun Bunaken. Indonesia juga mempunyai ragam budaya seperti mempunyai 5 agama yang sah, 1.340 suku, 652 bahasa daerah, 34 provinsi, dan 17.504 pula yang diakui atau yang sudah mempunyai nama. Rasanya sangat aneh kan kalau dengan banyak ragam dan budaya Indonesia tidak pecah ataupun masih bubar. Tetapi Indonesia masih juga terdapat perang-perang antar suku seperti perang antara Dayak dan Madura ataupun perang-perang di pedalaman seperti Papua, Maluku, dan NTT. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan cara yang mudah terlebih dahulu, seperti berteman dengan siapa saja, menghormati orang yang beda keyakinan dengan kita dan menghargainya, dan mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kita juga harus memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, dan wawasan Nusantara. Itulah apa yang dapat saya analisa dan yang saya bahas tentang materi yang sudah diberikan. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, maafkan saya dan selamat malam.